Perang Rusia-Ukraina terus berkembang dengan cepat, tidak hanya di medan tempur, tetapi juga dalam inovasi taktik militer. Kini, Rusia mengubah cara mereka menggunakan drone secara masif, bukan sekadar alat pengintai atau serangan biasa, melainkan sebagai senjata strategis untuk menguras sistem pertahanan Ukraina. Pasukan Rusia kini menerapkan taktik baru yang memanfaatkan keunggulan vertikal. Drone diluncurkan dari ketinggian lebih dari 2000 meter, lalu menukik langsung ke arah sasaran. Ini disebut-sebut sebagai taktik menyelam atau dive bombing tanpa awak. Taktik Rusia saat ini adalah terus mengubah jalur terbang UAV dan meluncurkannya dari ketinggian tinggi. Taktik ini membuat drone lebih murah terlihat radar, namun tetap berada di luar jangkauan senjata ringan. Drone semacam Shahid buatan Iran menjadi andalan Rusia untuk skema ini. Drone Shahid juga mengalami upgrade signifikan. Kecepatannya meningkat dari 180 km per jam menjadi hampir 290 km per jam. Bahkan versi baru yang sedang dikembangkan bisa mencapai 600 km per jam dengan jangkauan lebih dari 2.400 km. Dengan kecepatan yang meningkat dan jalur terbang dari ketinggian tinggi, sistem senjata ringan seperti senapan mesin anti-drone mulai kewalahan. Ukraina kini semakin bergantung pada sistem manpads, rudal portable peluncur bahu yang jumlahnya terbatas. Ini bukan hanya tentang serangan langsung. Shahid juga digunakan sebagai decoy atau umpan. Sekitar 40 dari setiap 100 drone yang diluncurkan tidak membawa hulu ledak, hanya bertujuan untuk memancing pertahanan Ukraina menembak. Dan ini sangat mahal bagi Ukraina. Satu rudal pencegat Buk M1 bisa mencapai $300.000. Rudal Patriot hingga $4 juta per peluncuran. Bandingkan dengan Shahid yang hanya sekitar $20.000 hingga $50.000. Hasilnya, Rusia memaksa Ukraina membakar sistem pertahanan mahal untuk menjatuhkan drone murah. Serangan drone Shahid tidak berdiri sendiri. Rusia sering mengombinasikannya dengan rudal jelajah dan rudal balistik dalam satu malam. Ini menciptakan overload pada radar dan sistem pertahanan Ukraina. Dengan serangan berlapis seperti ini, target sipil seperti pembangkit listrik, fasilitas air, dan bangunan publik menjadi sangat rentan. Moskow juga mulai memproduksi Shahid secara lokal, mempercepat distribusi dan mengurangi ketergantungan pada Iran. Ini memungkinkan Rusia menggelar lebih dari 1.000 peluncuran per minggu, naik tajam dari 130 per minggu pada September lalu. Dengan produksi massal dan biaya rendah, Rusia punya peluru yang nyaris tak habis-habisnya untuk melawan pertahanan mahal Ukraina. Ukraina menghadapi dilema besar, menyerang drone murah dengan rudal mahal atau membiarkan infrastruktur rusak. Pasukan di garis depan mulai kehabisan opsi. Manpads efektif, tapi jumlahnya tidak mencukupi untuk menghadapi serangan simultan ratusan drone. Sementara, sistem besar seperti Patriot dan NASAMS harus digunakan secara hemat. Dan itu belum termasuk serangan elektronik yang juga dilancarkan Rusia untuk membutakan radar pertahanan. Taktik drone Rusia kini tidak hanya mengubah wajah perang modern, tapi juga mendesak Ukraina dan sekutunya untuk segera menemukan solusi baru. Apakah ini pertanda bahwa perang di masa depan akan dipenuhi drone murah dan rudal mahal? Atau apakah akan muncul teknologi baru yang bisa menyeimbangkan medan